disucikan oleh Allah. Ya, notabene ini bulan Rajab ini adalah bulan suci, bulan yang memiliki karismatik untuk tauhidiyah. Sengaja dalam kaitan kitab ini diterangkan oleh Said Marzuki berupaya ada peristiwa Mi'raj yang diupayakan oleh Allah untuk menjawab daripada keraguan tiap-tiap kita. Karena Mi'raj ini dalam sejarah, bahkan dalam Khulasah Nurul Yakin yang suka kita belajar di Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Ibtidaiyah, itu diceritakan bahwa peristiwa Mi'raj ini sebelum terjadinya baginda Nabi dalam keadaan dirundung kesedihan, istri tercintanya yang bernama Khadijah binti Khuwailid pulang ke rahmatullah. Bahkan paman beliau yang sangat beliau cintai dan beliau hormati, yang menjadi singanya Allah di medan pertempuran, hampir tidak pernah kalah kaum muslimin di bawah komando beliau melawan daripada tentaranya Abi Umayyah, menghancurkan tiap-tiap bentuk daripada bagian divisi-divisinya orang Quraisy di kala itu. Tewas Sayyidina Hamzah, bahkan jantungnya yang dimakan oleh Hindun Abu Umayyah karena sumpahnya telah membunuh ayahandanya. Terjadi bahkan dilaknat peristiwa itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian Nabi diisrakan, diperjalankan. Nah, ini adalah bentuk daripada jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan hiburan. Bahkan yang lebih menarik, dalam kasidahnya Said Marzuki Imam Said Muhammad Al-Maliki di dalam kitab syarahnya Aqidatul Awam yang beliau beri nama kitab Jalailil Afham, di dalam bab Fadilatul ala Mi'rajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi saya sebutkan, itu beliau mengatakan bahwa Sayyid Muhammad Al-Maliki mengomentari ketika Said Marzuki mengatakan wa ba'da khuruju Israilis sama, ketika Nabi keluar dari langit dunia, di sana beliau hatta roba nabiyun roban kalama, beliau berbicara dengan Allah. Tidak seperti nabi-nabi yang lain, tidak seperti Nabi Musa yang diberi gelar sebagai kalimullah, tidak seperti Nabi Allah Ibrahim yang diberi gelar Khalilullah. Nabi Muhammad SAW tidak ada safir yang membatasi, tidak ada salah satu halangan yang membatasi antara penglihatannya baginda Nabi SAW. Disebutkan dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha besar Allah yang memberangkatkan seorang hambanya. Ingat, ini fiilnya fiil asra, ya, fiilnya fiil muta'addi dalam ilmu nahwu. Bahkan diterangkan juga dia tidak butuh, dia membutuhkan daripada lawannya. Diterangkan di dalam juga Al-Quran bahwasannya Allah sengaja linuriyahu min ayatina. Saudara, Nabi diperlihatkan betapa heroiknya yang disebut namanya neraka dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sekarang coba kita sedikit berpikir, kalau bukan majlis-majlis seperti ini yang menyelamatkan dosa-dosa antum semua, kesalahan-kesalahan kita semua kepada Allah. Kita ini semua punya dosa, punya salah. Semua punya dosa, punya salah. Saya kemarin sebutkan ketika kita berada di Pamulang sana, ada orang punya ciri yang dicelakakan oleh Allah. Kata baginda Nabi itu punya 4 ciri. Selain diantara orang itu alamatus syaqwah arbaatun, kata Rasulullah, alamat orang celaka itu kan ada 4 perkara. Di antaranya nisyanud dunubi al-madiyah wahiyya indallahi mahfudhah. Itu yang pertama. Kemudian kemarin saya juga sebutkan yang kedua, orang yang celaka itu adalah orang dzikrul hasanatil madiyah, orang yang selalu menyebut-nyebutkan kebaikannya di sisi Allah. Kata Allah, wala yadriyaku bilat amrudat. Sedangkan yang ketiga ini yang sedang ramai di dalam dunia entertain, di dunia hiburan, bahkan di televisi, di media massa. Putri seorang proklamator menghina komandan orang azan. Bahkan beliau menciderai cadar yang dipakai kaum muslimin. Itu adalah pakaiannya Fatimah Al-Batul binti Rasulullah. Itu adalah pakaian yang pernah dipakai oleh Siti Khadijah binti Khuwailid. Itu pakaian yang terpuji yang dipakai oleh seluruh kaum muslimin muslimah, termasuk Sayyidah Asma binti Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliaulah orang yang pertama yang memerintahkan, bahkan menganjurkan berpakaian seperti itu.
Jadi kita dinista lagi oleh orang-orang komunis. Kita doain mudah-mudahan bangsa Indonesia tidak diturunkan balanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saya juga minta kepada Allah seluruhnya buat kita semua kaum muslimin muslimat yang berada di majlis ini, mari sama-sama di bulan ini Nabi dijanjikan yang terakhir, ya. Malaikat Jibril bertanya, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, lailata usriya bi ila sama'i dunya ra'aitu nahran." Di malam aku di Isra Mi'rajkan oleh Allah, aku melihat di atas sana ada sebuah sungai, abraduhu anil salji, itu dinginnya melebihi es yang ada di dunia. Wa atibu minal misik, sedangkan harum bau wanginya melebihi misik yang ada di dunia. Wa ahlahu minal asal, bahkan manisnya ini melebihi manis-manis yang madu yang ada di dunia. Nabi bertanya, "Liman ya Jibril? Liman sholla alaika birrajab?" Untuk siapa itu wahai Jibril? Sungai yang dibuat oleh Allah untuk umatmu yang membacakan salawat di bulan Rajab ini. Semoga ada manfaatnya. Robin manfaat Nabi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amit nabi tarikatihim wal mu'afati minal fitan hajat amin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.